Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, banyak yang request nih ya. Kali ini kita akan bahas sebuah airless paint sprayer. Jadi ini tuh adalah alat semprot cat yang biasa dipakai untuk proyek-proyek ya. Ya, jadi alat ini tuh berfungsi untuk mengecat ya tentunya ya, sesuai dengan namanya, dan ada kata airless. Nah, apa yang dimaksud dengan airless di sini? Air itu udara, dan artinya ya memang benar dia itu tanpa menggunakan sistem udara sama sekali. Nah, sebelum kita bahas untuk produknya, saya jelaskan dulu ya secara singkat apa kira-kira perbedaannya dengan spray gun yang biasa kita pakai seperti ini. Nah, untuk spray gun cat yang seperti ini biasanya yang kita pakai ya, itu kan dia menggunakan sistem angin. Jadi cara kerjanya itu kalau dia tabungnya di bawah, biasanya catnya itu dihembus dari atas dan catnya naik lalu disemprot oleh udara dan catnya keluar seperti itu ya. Kalau dia tabungnya di atas, biasanya catnya itu menetes dan disemprot oleh udara sehingga catnya keluar. Nah, kekurangannya kalau kita menggunakan sistem udara seperti ini, biasanya kita itu kalau untuk cat tembok ya, biasanya cat tembok itu aplikasinya lebih kental dari cat pada umumnya. Sehingga biasanya kalau kita pakai yang model spray gun seperti ini yang pakai angin, ya biasanya kita itu harus setting catnya itu kekentalannya di bawah standar. Kita harus sedikit encerin supaya bisa dihembus oleh anginnya. Kalau kita bikin kekentalannya standar, itu biasanya sering mampet dan hasilnya dia bintik-bintik. Nah, itu kekurangannya ya kalau kita pakai cat tembok menggunakan spray gun yang model angin seperti ini. Nah, sedangkan untuk alat yang satu ini yang tanpa angin sama sekali. Jadi dia sistem kerjanya itu dia tidak dihembus oleh udara ya untuk keluar catnya, melainkan dari selang input itu catnya akan langsung disedot seperti kita pakai jet cleaner ya. Dia akan nyedot dari catnya langsung, dan di dalam sini prosesnya dia akan dipres menggunakan sistem piston ya, dan dia akan ditekan sehingga catnya itu keluar tanpa menggunakan udara sama sekali. Nah, jadi kelebihannya walaupun catnya kita setting dengan kekentalan standar ya, menggunakan kekentalan yang biasa kita pakai untuk tembok yang dia itu istilahnya yang standar lah ya, yang agar tidak meleleh. Nah, artinya ini tuh masih sangat oke sekali. Jadi kalau untuk aplikasinya ya lebih tepatnya ini ke cat tembok sih ya menurut saya ya. Di situ dia akan kelihatan untuk kelebihannya. Ya oke ya, selanjutnya kita akan bahas produk apa yang mau kita bahas. Yang produk ini yang mau saya bahas adalah dari produknya Aldo ya. Untuk tipenya sendiri ini P120. Jadi bentuknya itu seperti ini. Simple aja ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk cara kerjanya, mungkin nanti langsung kita praktekkan aja di lapangan ya. Sekarang saya mau bahas secara singkat dulu. Jadi sistem kerjanya itu ya seperti biasa. Seperti ini ya, ini ada colokannya ke listrik, dan ini ada selang. Selang ini untuk input catnya. Bisa kita masukkan ke pel cat langsung ya. Jadi dia nanti akan nyedot. Dan ya, di sini ada bagian settingan-settingannya nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah di sini ada tombol on off-nya tentunya ya. Tombol on off itu udah tahu lah ya fungsinya untuk apa. Dan di bagian depan sini, nah di sini teman-teman bisa lihat ini ada untuk selang outputnya. Jadi kita itu mendapatkan selang seperti ini, yang dimana ini selangnya bagus sekali ya, karena dia dipakai untuk bertekanan. Jadi dia modelnya yang keras seperti ini. Dan untuk panjangnya mungkin nanti saya tuliskan aja di situ ya, di bawah, karena belum saya buka juga. Jadi sistemnya dia model konektor seperti ini. Ini bisa kita pasangkan ke sini langsung, tentunya pakai kunci ya, kunci biar lebih presisi aja, biar lebih kuat. Dan untuk kanan kirinya ini ujungnya itu sama-sama ya, sama aja. Jadi nanti yang satunya dikonekkan ke mesinnya dan satu lagi ke spray gunnya. Jadi seperti itu. Ya, lanjut ke bagian mesinnya sendiri seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini ada pengaturan catnya ya. Di sini tulisannya kalau saya lihat di sini ada yang namanya prime atau clean, ini mencuci mungkin ya, dan selanjutnya di sini ada low spray, dan selanjutnya di sini ada high spray. Ya, nanti kita praktekkan aja langsung kira-kira seperti apa efeknya. Dan selanjutnya di sini ada kerannya nih. Kerannya ini kalau mau kita pakai tentunya harus kita buka seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk alatnya sendiri saya juga ini baru coba, nanti kita langsung aja kita lihat feel-nya seperti apa di lapangan. Dan tentunya spesifikasi ya, spesifikasi belum saya baca. Nah, untuk spesifikasinya sendiri untuk alat ini tuh Aldo Tools and Machinery dengan tipenya P120 Airless Paint Sprayer. Di situ untuk tipenya tertera P120, untuk powernya di kecil ya, 650 watt aja. Voltase di 230 volt, 220 juga bisa ya, 50 Hz. Dan maksimal fluid delivery-nya itu 1,1 liter per menit. Jadi ini cukup kencang ya untuk semburannya. Dan selanjutnya untuk working pressure-nya itu tekanannya 1500 sampai 2200 PSI. Nah, recommended spray distance-nya itu 300 mm ya. Artinya
sekitar 30 cm lah ya untuk recommended jarak pengecatannya. Dan untuk air hose pressure panjangnya itu di 8,3 MPa atau 10 meter. Ini 10 meter ya, berarti cukup panjang ya. Dan ya selanjutnya di sini untuk currentnya di 2,0 4,5 ampere dan pen temperature-nya itu di 5 sampai 40 derajat Celcius. Jadi jangan suhu minus ya, nggak bisa. Dan ya, jadi seperti itu kira-kira cara kerjanya dan alatnya seperti ini ya. Dan untuk kelengkapan-kelengkapan yang kita dapatkan, pertama kita mendapatkan ya selangnya tadi yang udah saya bahas. Dan selanjutnya di sini ada, nggak tahu ini buku apa. Selanjutnya di sini ada ya ini manual booknya model P120 airless pen sprayer. Dan satu lagi di sini ada gunnya. Nah gunnya seperti ini ya. Nah ini spray gunnya seperti ini, bahannya itu udah dari metal semua. Nah ini ya seperti ini. Dan satu lagi ada extensionnya. Extensionnya ini dia berfungsi sebagai pemanjangan ya. Jadi ini untuk nozzle-nya ini bagian depan ini bisa kita buka, kita sambung pakai ini, dan ini ujungnya kita letakkan di bagian ujung extensionnya ini. Itu biasanya kalau kita mau ngecat di area yang cukup tinggi ya, jadi kita nggak perlu manjat yang terlalu tinggi juga, karena ini jaraknya bisa dikatakan udah cukup jauh seperti itu ya. Yang penting jarak pengecatannya itu dari ujung nozzle-nya, yang tadi katanya itu perkiraan di 30 cm ya, atau lebih kurang lah. Jadi yang diukur itu dari ujung nozzle-nya, bukan dari ujung sini ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira gambaran untuk produknya dan seperti apa hasilnya, seefektif apa. Oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita cobain. Oke ya, untuk instalasinya sendiri seperti biasa, ini untuk selangnya kita pasangkan ke bagian mesinnya. Nah ini caranya dengan diputar seperti ini ya. Ini untuk kanan kirinya juga ujungnya sama aja seperti yang kita bahas kemarin. Yang satunya kita pasang di sini. Ya, pastikan dia udah benar-benar kuat ya. Nah, lalu untuk gunnya sendiri, ya nanti ini kita pasang di sini ya. Tapi ini untuk nozzle-nya mau saya panjangin dulu. Ini caranya gampang, teman-teman bisa lihat. Ini settingannya, ini kerannya ya. Nah itu bisa ditutup, bisa dibuka seperti ini, kelihatan ya. Dan kita panjanginnya dengan cara pakai extension. Ini kita buka aja. Nah pastikan ke bawah seperti ini ya, biar tidak jatuh. Nah pertama ini kita buka, kita lihat mana yang in dan mana yang out. Nah, berarti ini sini ya. Dan lalu bagian ujungnya ini ya tidak perlu kita keluarin, langsung kita pasang ke sini aja. Oke, sekarang bagian bawahnya kita masukkan selang yang satunya. Kita pastikan agar kuat ya. Oke, jadi seperti ini nanti hasilnya. Oke ya, ini kita tes dulu untuk wattnya. Ini tanpa beban ya. Nanti kita cek lagi. Wattnya bisa teman-teman lihat situ. Di sini kita on kan. Ini tanpa beban. Ya, itu berkisar di 400-an watt ya. Untuk listrik rumah ini sendiri, ini cuma 900 PA aja. Ya untuk catnya sendiri, ini kekentalannya saya sesuaikan seperti pakai roll pada umumnya ya. Jadi ini udah saya setting supaya jangan meleleh. Kira-kira apakah ini sudah cukup? Nanti kita coba ya.
Oke, untuk selang inputnya sendiri, ini langsung aja celupkan ke sini ya, ke dalam tong catnya. Dan ya, untuk settingannya sendiri di sini saya mulai dari settingan yang paling rendah ya. Ini kalau kita perhatikan, nah di sini ada roll tulisannya. Nanti ini kita coba satu persatu kira-kira seperti apa perbedaannya. Dan ya, saya coba tes nyalakan ya. Kira-kira kalau dinyalakan seperti apa, kita coba. Oke, 1, 2. Nah, dia punya sistem otomatis ya. Jadi kalau catnya itu udah ngisi, udah penuh sampai ke gunnya, maka dia akan mati sendiri. Jadi nanti kalau kita tekan triggernya, dia baru akan nyala kembali. Jadi teman-teman bisa lihat ini mati. Ini ketika saya pencet gunnya, dia akan keluar dan mesinnya akan nyala. Dan ini settingannya yang pertama ya. Kira-kira seperti apa hasilnya? Oke, kita coba. Wow. Wah, amazing. Cepat sekali lah kalau seperti ini ya. Bisa dikatakan dia walaupun catnya kita setting kental, dia pengambutannya itu bagus. Yaitu karena sistemnya tadi dia tidak menggunakan angin ya. Dia menggunakan tekanan. Jadi seperti itu hasilnya. Dan bidangnya cukup lebar ya. Itu tadi saya coba di settingan tekanan standar. Kalau teman-teman perhatikan seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, saya penasaran kira-kira kalau kita setting di high pressure-nya seperti apa. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Di sini high pressure, di situ tadi tekanan sedang. Oke, 1, 2. Oh, jadi yang saya nilai ya, untuk yang high pressure ini dia lebih tebal. Dan catnya itu bisa dikatakan ya kurang cocok sih kalau untuk cat tembok menggunakan high pressure seperti ini. Dia lebih cocok yang pengambutannya seperti ini kalau menurut saya, tidak terlalu tebal. Ya, teman-teman bisa lihat bedanya kan. Di sini dia lebih tebal dan di sini dia pas kalau menurut saya. Ya, jadi kita kembalikan aja ke settingan yang tadi. Nah, low spray. Ya, oke ya, kita coba kita habiskan ini. Kira-kira seberapa cepat? Oke, 1, 2. Ya, teman-teman bayangkan ya, kalau kita pakai roll ataupun pakai kuas itu butuh seberapa lama untuk mengecat satu bidang ini. Ya, tetap saran saya sih ya 2 kali ya, karena sekali dia masih ada apa gitu, masih kurang merata. Ya sebaiknya ini cat tembok itu memang aplikasinya 2 kali. Dibikin tipis dulu seperti ini, nanti baru kita cat sekali lagi. Dan untuk hasilnya ya bisa saya katakan ini tuh mantap. Oke ya, kita coba di bagian sini kita tes. Nah, teman-teman bisa lihat.
Nah, teman-teman bisa perhatikan hasilnya untuk pengabutannya itu mantap sekali ya. Walaupun ini cat tembok, ya kalau saya bilang sih udah oke. Ya oke lah, mungkin ya cukup untuk saya pengujiannya, dan tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Oke. Ya oke ya, jadi itu tadi adalah hasilnya. Tentunya teman-teman juga udah punya penilaian sendiri ya. Di sini akan sedikit saya bicarakan seperti apa pengalaman saya untuk penggunaan alat ini. Ya, pertama kalau kita bicara soal hasil. Nah, untuk masalah hasil, ya kalau saya bilang ini tuh udah mantep ya, udah perfect. Ya bisa dikatakan oke untuk hasilnya, tidak ada kendala sama sekali, halus dan ya hasilnya itu maksimal lah intinya kalau saya bilang ya. Nah, selanjutnya kalau kita tanya untuk efisiensinya, ya bisa dikatakan ya untuk kecepatannya itu tadi udah mantap sekali. Nah, itu tadi kita coba untuk mengecat ya ruangan yang ukurannya itu 4 kali 8 meter lah ya. Dan untuk hasilnya sendiri bisa dikatakan itu bisa selesai dalam waktu, itu tadi kita 2 kali pengecatan ya. Yang pertama itu di 20 menit, ya istirahat sebentar biar agak kering dan dilanjut lagi ya sekitar 20 menit lagi. Ya intinya kalau kita geber paling ya setengah atau 1 jam lah ya maksimal ya untuk pengecatan ruangan seukuran itu. Ya kalau kita bandingkan dengan roll ataupun dengan kuas ya tentunya jauh lah ya untuk kecepatan pengecatannya. Nah selanjutnya kalau kita tanya untuk peruntukannya nih, nah peruntukannya kira-kira cocoknya untuk apa gitu ya. Kalau saya bilang ini tuh ya memang cocoknya untuk proyek-proyek terutama yang bidangnya itu memang luas ya, besar gitu ya. Jadi ini tuh sangat mantap sekali. Dan ditambah lagi sistem space seperti ini ya sangat cocok untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kuas ataupun roll. Misalkan di tempat-tempat yang seperti di basement yang ada pipa-pipa air gitu ya, itu biasanya bagian sudut-sudutnya sulit kalau kita pakai manual. Nah pakai ini pasti akan lebih cepat. Nah selanjutnya kalau kita bahas untuk penggunaan wattnya. Nah penggunaan wattnya ini tergolong ya ringan sih kalau menurut saya, rendah, karena tadi itu kita coba untuk listrik di ruko itu listriknya di 900 PA dan itu bisa dipakai. Tapi kalau listriknya cuma 450 PA ya saya nggak jamin ya. Itu tadi kita lihat untuk wattnya tertera 380, 400 dan bahkan bisa naik turun ya. Intinya kalau listriknya 900 PA ya ini tuh udah bisa. Nah lalu kalau kita tanya apakah alat ini mendukung heavy duty, ya kalau saya bilang sih udah oke ya. Tadi itu kita pakai untuk kerja ya bisa dikatakan untuk suhunya tergolong normal di sekitar 40-an aja. Itu artinya untuk mesinnya itu memang udah mendukung. Dan kalau ditanya apakah alat ini bang, boros nggak bang? Nah mungkin banyak yang berpikir seperti itu ya. Nah sebenarnya kalau dibilang boros sih enggak ya, karena kan kita memakainya dalam waktu yang singkat ya, cepat. Jadi ya catnya juga kesannya cepat habis gitu. Padahal menurut saya sih ya nggak juga, karena settingannya juga di sini bisa diatur. Mau catnya itu di tekanan tinggi tadi udah kita coba ya, yang keluarnya banyak, tebal, dan bisa juga kita bikin di low pressure, itu juga catnya keluarnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi tergantung kita, kalau mau cepat siap ya catnya juga cepat habis gitu. Tapi kalau kita setting di low pressure ya catnya juga bisa tipis-tipis gitu. Intinya tergantung kebutuhan atau settingan yang kita pakai. Nah selanjutnya untuk pembersihannya ya. Jadi kalau setelah pakai ya idealnya harus dibersihkan gitu supaya catnya tidak mampet di bagian dalam. Nah untuk ngebersihkannya juga ya sebenarnya simpel aja sih ya, teman-teman tinggal buka aja bagian nojol-nojol depannya dan ya teman-teman sediakan aja ember yang isinya itu air bersih ya. Jadi ya seperti pengecatan di awal, kita sedot aja, kita keluarin airnya sampai nojolnya itu yang keluar air, bukan cat lagi. Jadi biar bagian dalamnya itu mekanismenya udah tidak ada lagi cat ya di bagian dalam, jadi dia tidak akan mengering di bagian dalam ya. Seperti itu ya untuk sistem pembersihannya. Ya oke lah ya, mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas untuk alat ini. Dan ya yang belum saya bahas di awal tadi, ternyata di sini ada penyimpanannya ya. Ini tuh untuk penyimpanan gunnya, bisa diletakkan di dalam sini. Nah seperti itu ya, intinya kalau ditanya apakah alat ini worth it, kalau menurut saya sih ya, kalau memang proyeknya besar ya saya pikir alat ini tuh akan sangat membantu sekali dari segi kecepatan kerja ya. Misalkan untuk upah kerja ya yang seharusnya siap 3 atau 4 hari ya, mungkin dengan alat ini bisa selesai 1 hari aja gitu ya. Untuk alatnya sendiri ini harganya ini saya dapatkan di toko Semangat Teknik ya, kemarin di harga 4,8 juta ya. Saya rasa sesuai lah kalau memang proyeknya besar ya. Ya oke lah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada kritikan, saran, ataupun pertanyaan, ya silahkan aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.